Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hari ini kita akan mencari tahu atau kita akan mengenal dengan kontrak belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama awali. Tentu saja prayer come first. Sebelum kita melakukan belajar, teman-teman jangan lupa untuk selalu berdoa dulu agar apa yang kita lakukan Allah beri kemudahan dan jadikan amal soleh kita. Kemudian fully energized. Nah, ketika teman-teman belajar bahasa Inggris, you have to be fully energized. Teman-teman harus semangat mempersiapkan diri dengan positif dan penuh tanggung jawab. Berikutnya adalah tata tertib. Oke, selama mengikuti pelajaran Ibu, satu, tata tertibnya adalah mengikuti setiap kelas online. Dua, mengisi absensi dan memberitahukan kepada guru jika tidak bisa mengikuti kelas. Jadi atau bisa memberitahu KM-nya. Oke, tapi lebih baik kepada Ibu ya. Yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai tenggat waktu yang diberikan. Kenapa? Agar teman-teman juga tidak bertumpuk tugasnya. Yang keempat, tidak meminta tugas atau perbaikan setelah pelaksanaan ujian. Jadi kayak tahun lalu ya, setelah ujian dilaksanakan baru saja minta tugas gitu. Jangan lakukan hal itu lagi. If you guys didn't follow my class di jam pertama atau pertemuan pertama, maka besoknya atau kemudian malamnya langsung chat ibu dan minta tugas hari ini apa. Seperti itu ya, jadi tidak diakhirkan. Yang terakhir, berakhlak baik, sopan santun, dan adab terhadap guru dan teman. Make sure ketika teman-teman mengirimkan pesan, itu gunakan pilihan kata yang baik, pilihan kata yang sopan, baik itu kepada ibu dan kepada teman-teman. Penilaian. Oke, untuk penilaian kita ada 3 hal yang ditilai. 1, pengetahuan, kedua, keterampilan, dan ketiga, sikap. Nilai pengetahuan kita ambil dari tugas harian, dari ulangan, dan juga dari hasil PTS atau PAKIS, kemudian PAT dan UKK. Jadi teman-teman, kalaupun misalnya tidak ada tugas, maka kehadiran pun akan dianggap sebagai penilaian, yaitu dari penilaian sikap atau observasi selama pembelajaran. Untuk keterampilan, kita ambil nilainya dari praktek. Misalnya praktek berbicara, praktek menulis, praktek mendengarkan. Dan kalau produk biasanya kita buat video kayak gitu ya. Buat video atau buat paperwork. Oke, berikutnya silabus. Nah, di kelas 10 ini karena kita masih pandemi, jadi untuk materi juga kita menggunakan KIKD darurat. Nah, di semester 1 kita hanya belajar 2 materi, yaitu tentang pronoun, kata ganti, dan yang kedua adalah descriptive text. Dan nanti untuk di semester 2 kita belajar tentang recount, especially untuk peristiwa sejarah, dan yang terakhir adalah sing a song. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini ya, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan bertujuannya apa sih gitu. 1, mampu memahami, membedakan, mengidentifikasi, dan mengimplementasikan atau menerapkan materi yang sudah teman-teman pelajari, baik itu secara lisan dan tulisan. Nah, tujuan lain yang diharapkan tentu saja adalah kemampuan secara komprehensif, yaitu teman-teman dapat terampil dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam bahasa Inggris. Okay, during this pandemic, selama PJJ ini, insya Allah we are going to use some applications. Ya, aplikasinya apa saja? Insya Allah kita bisa pakai WhatsApp, email, Zoom, YouTube, Instagram, Google Classroom, dan juga Word Wall. Ya, semoga semuanya bisa kita lakukan di media yang akan digunakan ini. Nah, di kontrak belajar yang terakhir ini, kita mari sama-sama berdoa agar pandemi ini agar segera berakhir. Jadi, ibu sudah kangen ingin bertemu dengan teman-teman, ibu sudah kangen kita belajar normal seperti biasa, bertatap muka, bercanda gurau gitu ya. Dan kita harus ngapain aja nih? 1, kita harus senantiasa berdoa. As a Muslim, kita wajib kudu untuk berdoa. Yang kedua, stay healthy and happy. Untuk menjaga imun kita agar tetap kuat, kita harus sehat dan juga bahagia. Jadi during this pandemic, PJJ yang melahirkan, you guys tetap harus happy.
Kemudian, patuhi protokol kesehatan. Always wash your hand, cuci tangan, using masker gitu ya, menggunakan masker, tidak berkerumun ya. Kemudian menjaga mobilitas dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. See, whatever happened to us, apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah. And we as a Muslim, kita wajib mengimaninya, right? Last but not least, terakhir tapi ini sangat bermakna. This is my mood booster. Ini adalah what motivate me, apa yang memotivasi ibu untuk ibu melanjutkan S1, apa yang memotivasi ibu untuk terus belajar. And I hope this ayah will do the same to you. Dan ibu harap ayat ini bisa juga melakukan hal yang sama. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahil ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajah. Kata Allah berjanji, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. So guys, kalau kamu ingin Allah naikkan derajatnya, yang pertama kamu harus bermodal iman. Ya, everything you have to be based on iman. Apapun itu harus selalu berlandaskan iman. Dan yang kedua, you have to be knowledgeable. Teman-teman harus memiliki ilmu. Dan mata pelajaran ini, insya Allah semoga bisa menambah hasanah ilmu yang teman-teman akan pelajari di Manbaul Huda. Ya, jadi don't forget, teman-teman boleh lihat Qurannya. Dan semoga Allah menakdirkan ayat ini juga sebagai mood booster teman-teman. Okay, I think that's all for today. Hari ini we're not going to continue our lesson. Ini ada kontrak belajar. Tetap semangat, stay healthy. See you on the next video. Assalamualaikum.